diplomasi zaman kuno mengarah kepada praktik diplomasi yang berlangsung dari abad ke-17 sebelum Masehi hingga abad pertengahan. Pada periode ini, praktik diplomasi masih berbasis konsep keluarga. Metode-metode diplomasi pada zaman ini antara lain, yang pertama, praktik diplomasi yang dilakukan itu cenderung bersifat rahasia dan tertutup, yang merupakan efek dari penerapan kontrol politik yang lebih ketat terhadap pembuatan kebijakan luar negeri, persyaratan politik negara, dan penguasa yang saling menguatkan sehingga meningkatkan kepedulian terhadap pengumpulan dan perlindungan informasi. Salah satu contohnya yaitu saat William Trumbull, seorang diplomat asal Inggris yang diberikan instruksi pada saat kepergiannya sebagai duta besar ke Paris pada tahun 1685. Pada saat itu, Trumbull diberitahukan untuk terus berhubungan dengan menteri luar negeri lainnya, saling memberikan informasi dan bantuan dalam negosiasi. Lalu ia harus menjaga korespondensi dan hubungan yang baik dengan duta besar lainnya, utusan serta menteri, pangeran, dan negara-negara sahabat. Selain itu, ia juga diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban secara terus-menerus melalui salah satu sekretaris utama negara. Kedua, metode diplomasinya masih dengan pola kelicikan dan kebohongan. Terdapat sebuah perkataan bahwa pada awal abad ke-17, seorang duta besar atau diplomat yang berpraktik di Eropa Utara mungkin mengeluhkan mengenai bagaimana praktik diplomasi dilakukan bertentangan dengan keinginannya karena terpaksa harus berbohong dan menipu demi melayani seorang raja, di mana hal tersebut sebenarnya bukanlah bagian dari teknik duta besar dalam berdiplomasi. Ketiga, pada periode ini perolehan informasi dilakukan dengan teknik intelijen dan juga penyuapan sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran. Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah kasus von Schubert yang merupakan perwakilan Habsburg di Konstantinopel tahun 1769 sampai 1775. Schubert dibayar oleh Prancis untuk menyampaikan informasi rahasia kepada Comte de Saint-Prince atau duta besar Prancis. Proses perolehan informasi di zaman kuno pada dasarnya dilakukan dengan saling tukar-menukar atau barter. Selain itu, para duta besar juga seringkali mengeluh apabila kebutuhan mereka tidak dipenuhi dengan sesuai. Bahkan mereka juga akan mengeluh apabila tidak diberi uang yang cukup untuk membeli intelijen. Sedangkan bagi Kementerian Luar Negeri, perolehan informasi dilakukan dengan membuka surat-surat dan kiriman dengan memecahkan kode dan sandi jika memungkinkan. Yang kedua, praktik diplomasi di zaman modern. Praktik diplomasi zaman modern bermula dari abad 14 Masehi hingga saat ini yaitu abad 21 Masehi. Selama perkembangannya juga, praktik diplomasi modern telah memiliki basis konsep kedaulatan. Ada beberapa metode diplomasi pada zaman modern, yaitu yang pertama, bersifat terbuka. Praktik diplomasi zaman modern berbeda dari praktik diplomasi di zaman kuno, yaitu sudah mulai bersifat terbuka atau juga disebut sebagai open diplomacy atau diplomasi terbuka. Contohnya yaitu ketika Presiden Amerika Woodrow Wilson ikut datang dan berpidato dalam konferensi Versailles untuk mencapai perjanjian mengakhiri Perang Dunia Pertama. Woodrow berkata, "Open Covenant of the Arrogant Act," atau perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka, yang dianggap sebagai pemicu adanya era diplomasi baru atau neo-diplomasi. Namun, ide dari Woodrow Wilson setidaknya semakin meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintahan dalam membuat perjanjian dengan negara lain yang bisa berdampak besar terhadap rakyat di suatu negara. Di samping itu, keterlibatan publik yang bersifat terbuka dapat memberikan jalan bagi negosiasi yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah, sekaligus dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah. Yang kedua, diplomasi publik, yaitu mulai dilakukannya diplomasi yang melibatkan masyarakat atau publik atau diplomasi publik, di mana hal tersebut berbeda dari praktik diplomasi zaman kuno yang sangat minim dalam melibatkan peran publik. Diplomasi publik merupakan strategi dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggunakan metode understanding, informing, dan influence. Berbeda dengan diplomasi konvensional, pola hubungan pada diplomasi publik lebih terfokus pada government to people and people to people. Dengan demikian, publik dapat berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah serta memahami nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara. Diplomasi publik merupakan bagian dari multi-track diplomacy yang akan peran publik dan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional. Alasan utama keterlibatan publik yaitu semakin kompleksnya isu-isu diplomasi sehingga hal ini menjadi tantangan. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik, maka diharapkan upaya diplomasi dapat berjalan lebih efektif dan akan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. Ketiga, terdapat perubahan dalam praktik diplomasi yang biasanya hanya dilakukan secara bilateral atau dua negara yang terlibat menjadi multilateral. Diplomasi multilateral sendiri adalah penataan hubungan internasional melalui negosiasi antara tiga pihak negara atau lebih melalui perwakilan pemerintah atau aktor non-negara yang dilakukan dalam sebuah konferensi internasional untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga dapat disebut juga sebagai diplomasi konferensi. Diplomasi ini banyak digunakan di tahun-tahun awal pasca perang karena isu-isu politik internasional yang terjadi tidak banyak
banyak digubris oleh persekutuan atau pengadilan permanen. Ketidakhadiran mereka dalam penanganan masalah menjadikan diplomasi multilateral atau konferensi sebagai cara yang lebih nyaman untuk dilakukan. Sebagai contoh, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jerman melakukan cara ini untuk menangani pelucutan senjata angkatan laut dan rekonstruksi ekonomi Eropa. Tapi dengan semakin banyaknya penggunaan diplomasi konferensi, ruang lingkup aliansi untuk bergerak menjadi terbatas, dan kembalinya pola dialog diplomatik yang konvensional di antara kekuatan-kekuatan Eropa terhalangi. Meskipun begitu, diplomasi konferensi ini tetap dipercaya sebagai cara yang dapat menyelesaikan konflik internasional, karena pada dasarnya masalah ini adalah hasil dari kesalahpahaman dan kegagalan dalam komunikasi, dan hal ini dapat dihindari jika mereka yang terlibat atas pembuatan kebijakan luar negeri dapat bertemu untuk membahas masalah tanpa terhalang perantara. Dan untuk di masa sekarang, diplomasi multilateral atau konferensi dilakukan oleh PBB dengan menawarkan kerangka kerja modern dan menetapkan standar perilaku internasional yang beragam secara budaya dan ideologis sesuai dengan negara-negara yang terlibat. Di zaman modern, perolehan informasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang seperti misalnya melalui internet, telepon, sosial media, televisi, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini sudah ada istilah baru mengenai diplomasi, yaitu diplomasi digital, yang merupakan metode dengan cara baru dengan berdiplomasi dengan menggunakan internet dan teknologi digital. Itu dia penjelasan tentang metode diplomasi dari kelompok kami, dengan kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara metode diplomasi zaman kuno dan modern. Sebagai contoh, diplomasi tadinya dilakukan secara tertutup dan rahasia menjadi lebih terbuka. Kemudian perolehan informasi yang tadinya dilakukan melalui teknik intelijen dan juga penyuapan, kini para diplomat dapat lebih mudah memperoleh informasi karena teknologi yang sudah semakin berkembang, sehingga proses pencarian informasi dapat lebih mudah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.